memunculkan diri mereka. Kalau menurut saya bukan hanya komunikasi, bahkan isinya aja nggak ada ke sana. Kayaknya ya. Iya, tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa ada orang-orang kayak gitu? Apa yang salah dengan itu gitu? Mental mereka tuh apa sih? Ya ketika semuanya udah tercukupi, bagaimana empati itu bisa keluar coba? Secara ego kamu masih bisa bilang, tenang Pak, saya nggak mungkin melakukan itu dengan semena-mena. Tapi nggak mungkin. Pasti Kalau tergoda. misalnya orang itu nyakitin keluarga kamu, oke, 3, 2, 1. Oke. Kembali lagi Ketemu dengan lagi. kami di Satu Media Banyak Cerita. Iya. Tentunya hari ini kami juga turut berduka cita telah atas kejadian yang telah menimpa kepada Afan Kurniawan. Semoga Amal ibadah beliau diterima di sisinya, amin. dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan serta kesabaran. Kami juga turut bersedih dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Iya. Ya, semoga cepat menemukan solusinya ya, Iya. sehingga nanti segala macam huru-hara ini bisa cepat meredam. Amin, Dan amin, masyarakat amin, amin. juga lebih tenang ke depannya. Amin, amin, amin. Oke, kita balik lagi ke topik kita minggu ini, Iya. yang mungkin sedikit relate Iya. dengan apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini terkait Betul. dengan empathy gitu. Empati. Hari ini kita mau menggali kenapa sih ada orang-orang yang mereka tuh tumbuh dengan sifat, itu sifat atau sikap ya? Sifat ya? Sifat yang less empathy. Less gitu. empati, kurang empati ya, karena kita melihat dari kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini gitu ya, karena kita juga jadi bertanya-tanya nih. Iya, triggernya kan dari situ iya, kan. gitu ya. Kita sebagai rakyat biasa ini melihat seperti adanya ya kurangnya empati, Iya, betul. kurangnya suara rakyat itu dengarnya. Kenapa? Iya, kenapa? Kita bertanya Kita bahas dari sisi kita bertanya yang kenapa sampai sore nih? Kenapa? kita bahas dari sisi yang mungkin bisa kita pelajari ya, dan yang kita paham dari sisi psikologisnya. Iya. Ya, pertama siapa dulu? Bapak dulu lah. Tiba-tiba kayak doa. Ya, jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang, kalau menurut saya ya, itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Tapi sesuatu yang memang secara tidak sadar mekanisme itu dibangun. Kita tuh kan manusia dari apa yang kita lihat, dari apa kita dididik, dari apa kita bertumbuh, ya kan, dari kecil. Nah, kenapa bisa terjadi sampai saat ini ya? Nggak terlepas dari pengaruh lingkungan juga. Apa yang diberikan dari media kepada masyarakat itu sesuatu yang sifatnya bukan lagi valuable ya. Menurut saya sesuatu yang sifatnya hanya entertainment gitu. Misalnya, Banyak lah ya, kita joget-joget, ya kan? Bukan hanya joget itu, joget-joget yang saat ini juga apa namanya, konten-konten lucu ya. Sangat jarang saya nemukan tuh yang konten-konten yang sifatnya edukasi, bagaimana perilaku berempati, bagaimana perilaku tolong menolong, gotong royong ya. Kalau Yunita sadar tuh ya, banyak tuh iklan-iklan India, Benar. iklan asuransi Thailand. ya. Meskipun tuh dalam kemasan yang mungkin lucu ya, tapi sebenarnya itu ada value di dalamnya. Bener. Banyak banget, aku sampai nonton puluhan Iya, iklan Thailand tuh. iklan asuransi. Nggak sekedar cuma joget-joget doang. Bener. Ini cuman kayak beli ya, Iya. nggak gitu. Nggak hanya sekedar gimana biar orang tertarik ngambil asuransinya, Iya. tapi ngena ke hati masyarakat. Mengundang masyarakat gitu. Nah itu yang nggak terlepas juga dari media-media di bioskop, entertain yang diberikan. Menurut saya bukan berarti buruk ya apa yang ditampilkan sekarang, tapi itu jarang yang mengajarkan yang disebut empati, itu jarang. Oke. Bahkan kadang-kadang mohon maaf dipermainkan, kayak orang bagi-bagi makanan di Palembang tuh. Kan beberapa satu influencer waktu itu bagi makanan di Palembang. Terus nggak tahu, jujur saya nggak tahu itu apakah gimmick atau enggak. Tiba-tiba katanya rendangnya tuh atau makanannya diambil, hilang gitu. Terus dia sampai manggil aparat dan semuanya gitu. Itu kan jadi Emang ditaruh di mana kok bisa hilang? ya bikin kuali gede gitu loh. Niatnya tuh ngebagi ke masyarakat. Tapi hilang. Tapi kan kita nggak tahu apakah itu settingan atau enggak. Itu menjadi quote unquote tanda tanya buat masyarakat. Bagaimana sekarang konten-konten memberikan kebaikan itu dianggap sebagai sebuah pencitraan, bukan sebuah ketulusan dari dalam hati. Oke. Itu yang sebenarnya
orang jadi daya empatinya berkurang gitu. Tapi Kayak artinya lagi-lagi ini masalah komunikasi dong. Kalau kita oh, bicara dari bagaimana mereka memunculkan diri mereka kalau ya. menurut saya bukan hanya komunikasi, bahkan isinya aja nggak ada ke sana. bukan bukan ini kita kan topik kan biasanya kan terlalu bias ya. Sekarang agak-agak bukan berarti agak tajam ya, agak yun gitu, tapi Gak apa-apa kalau boleh tajamin saya ya. tapi sabar dikit lah, tipis-tipis. Maksudnya gini, kontennya aja tuh nggak ke sana arahnya. Ya. Itu bukan masalah how to deliver. Kalau yang kita bicara tatanan komunikasi itu kan tatanan tuh tatanan how to delivernya. Betul. Mungkin kontennya udah empathy tapi delivernya nih jelek. Ini even kontennya tidak Kontennya aja nggak Itu yang mau ada. kita kupas. Why? Ya karena masyarakat, ya pertama gini ya, nggak ada yang mencetuskan itu mungkin. Kan biasalah kayak kita nih sebagai content creator saat ini kan, pasti kan mencari apa yang menjadi trending. Yang trending kan nggak jauh-jauh dari kasus selingkuhan, main perempuan. Jadi banyak influencer tuh mungkin geraknya ke sana gitu loh. Tapi kita sibuk, mohon maaf ya, saya jadi kayak mungkin jadi orang bisa setuju nggak setuju ya. Kita sibuk untuk mengurusi urusan orang lain tanpa kita mulai memikirkan apa yang terbaik buat orang lain. Iya. Jadi kita tahu nih ada masalah, negara ini masalah. Mungkin ada yang mengambil peran untuk menyuarakan aspirasinya. Oke, itu memang ada part of things orang melakukan hal itu. Tapi bagaimana dengan orang yang mungkin harus berpikir kita mulai menebar kebaikan yang secara tulus, kita melakukan sesuatu hal. Artinya kan itu harus datang dari individualnya dong, Pak. Iya, masalahnya nggak banyak orang yang mau melakukan itu di saat begini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa individu-individu itu kita mau bahas secara personality lah. Kenapa ada orang-orang yang seperti itu gitu? Maksudnya dia udah jelas-jelas punya sesuatu kedudukan, kekuasaan, kemudian jelas-jelas dia harus serving people. Tapi ketika diberikan suatu masukan, kritikan, saran itu defensif dan kayaknya yang tadi lagi baik lagi ketika mereka ngobrol ke media, kontennya tuh tidak merujuk ke sana gitu. Apa yang salah gitu? Ya ini sesuatu yang ya bukan menyalahkan rakyat juga ya. Maksudnya kalau menurut saya ini semua sesuatu kan yang memilih mereka siapa? Pertanyaan pertama kan itu. Ya. Maksudnya agak ironi kita tidak setuju dengan para pemimpin itu, tapi yang memilih juga rakyat gitu kan. Balik lagi ke diri sendiri ya. Iya, maksudnya agak saya juga jujur ya, agak bertanya-tanya juga gitu ya. Meskipun saat pemilu kemarin juga bisa jadi kan ya kita nggak tahu siapa yang nyoblos siapa, itu kita nggak tahu Iya, itu sesuatu yang sangat kompleks gitu loh. Tapi kalau bicara soal personal deh Pak, personal, apakah dari background keluarga, apakah dari sistem edukasi sewaktu kecil? Kalau menurut saya gini loh, nggak ada, apalagi kita tahu ya wakil rakyat yang memang menyampaikan itu kan bukan orang-orang yang baru kemarin. Ya, Maksudnya exactly. yang udah beberapa kali ya. Satu hal yang dikutip dari beberapa para pemimpin pendahulu, baik presiden ataupun itu, memang kekuasaan itu membutakan seseorang. Gitu. Jadi awalnya saya agak percaya nggak percaya gitu. Sempat saya ngobrol sama teman kantor saya bilang kenapa ya orang kalau udah 2 periode ya kelihatannya tuh kurang menonjol lagi kayak periode pertama. Apapun itu, even presiden kita gitu ya. Maksudnya tanpa mendiskreditkan apapun ya. Maksud saya tanpa tidak segreng waktu dia first period gitu. Maksudnya waktu bulan apa? Awal-awal dia menjabat. Di awal menjabat itu kan kayaknya semua itu jadi salah satu tokoh public figure yang luar biasa gitu. Contohnya kayak Pak Jokowi gitu kan. Itu kan keren banget di mata saya waktu itu, waktu masih awal-awal gitu ya. Berarti Ya waktu berikutnya ya bukan berarti nggak keren aja, cuman maksudnya beda gitu. Konteksnya beda. ekspektasinya harusnya lebih tinggi, Iya, tapi gitu. implementasinya Bukan berarti dia nggak bekerja juga, cuman beda gitu loh. Waktu awal tuh kayaknya tuh kayak dia menjadi jawaban rakyat banget gitu. Iya. Tapi apakah berikutnya menjadi jawaban rakyat? Saya juga agak iya nggak iya gitu. Jujur aja ya, biasanya kayak iya nggak ya gitu. Apakah cuman hanya menjalankan agenda beliau gitu ya? Itu kan kita bisa melihat sendiri dari hasilnya gitu ya. Jadi apapun gitu. Even di kantor saya nih ada para pemimpin yang 2 periode gitu ya. Itu juga kerasa gitu. Beda waktu di awal tuh kayak semangat gitu ya. Kemana turun apa bla bla bla.
gitu ya. Tapi kenapa pas periode? Tapi ya fenomena ini saya juga nggak mau menjudging mereka, tidak dalam konteks menghakimi ya. Tapi saya juga lagi merenung juga, kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Iya, kenapa ya? Kenapa ya? Tapi kita kan nggak pernah di situ. Ya mungkin mereka pernah jadi orang susah, mungkin pernah jadi orang yang nggak mampu gitu. Tapi kita juga nggak pernah di posisi itu. Saya coba mereflek, nggak tahu ya, gue kalau di sana kayak gitu juga nggak ya? Agak susah gitu. Berarti nggak ada pendirian dong. Ya. Kan waktu kita pengen suatu, ini kaca aja sih. Kalau Iya. misalnya, gue pengen jadi direktur misalnya, pasti kan gue punya goals, entah goals pribadi ataupun goals yang memang tujuannya untuk mensejahterakan banyak orang. Iya. Tapi kalau memang goals itu niatnya itu memang untuk mensejahterakan orang, harusnya selama masa jabatan itu, selama masa periode itu ya, itu yang menjadi acuan dong. Tapi kalau kita berubah seiring waktu, artinya goalsnya berubah dong. Itulah balik lagi dalam konteks manusia ya. Kita suka lupa bahwa manusia itu selalu bisa berubah. Jadi yang kebilet yang perlu dipahami bahwa berubah itu kan dua sisi. Bisa berubah lebih baik Atau berubah sebaliknya gitu. Jadi itu yang sebenarnya kita juga harus menyadari hal itu gitu. Dalam sejarah negara apapun ya, nggak ada tuh orang yang selama 100 tahun baik gitu ya, kecuali nabi-nabi di Alkitab ya mungkin ya kan, atau dalam Al-Quran gitu kan, ya memang orang-orang tangan tunjuk yang dari Allah, dari Tuhan ya gitu ya. Tapi kan itu kan manusia, iya, itu kan historical zaman dulu gitu, yang mungkin Tuhan dan Allah masih audible gitu ngomong ke umatnya. Tapi kalau sekarang kan ya beda gitu. Jadi ya dibilang nggak punya pendirian, saya merasa agak ragu gitu, karena memang seorang pimpinan itu kan selalu dituntut untuk selalu stay relevan, ya kan. Dibilang kalau gitu nggak punya pendirian dong, ya gimana? Karena zaman berubah, generasinya berubah. Tapi coba kita lepas dulu deh Pak, kita lepas dulu jaket kepemimpinan itu, kita bicara sebagai manusia. Iya. Kenapa ada orang-orang yang memang dia tumbuh yang nggak punya empati aja? Agak susah gini loh, karena kita melihat apa yang mereka ucapkan, dari mereka apa yang katakan. Kan saya pernah juga di bidang humas ya. Ketika dalam kondisi dalam tekanan tuh otak waras tuh hilang gitu. Ya ngomong. Berarti kemarin yang nggak waras ngomong berarti. Enggak, tapi nggak tanpa maksud membela mereka ya. Maksud saya agak susah. Misalnya gini, misalnya ambil contoh nih, misalnya ya, Yun, gimana Yun gitu. Bayangin kamu yang mungkin masih belum siap gitu ya. Susah gimana? Ya udah, apa aja yang terlintas di kepala lu keluarin. Mau dibilang tolol, mau dibilang pinter, ya dikeluarin. Bener nggak? Mungkin, kan saya nggak bermaksud membela. Ini kan kita sudut pandang human nih. Iya. Karena gini loh, kalau saya mau balance ya, saya juga nonton kok video kenapa sih orang dipilih? Oh baik, karena misalnya selalu memberi. Itu kan sudut pandang yang kita nggak lihat, karena kita bukan warganya dia, kita bukan wilayah dia, ngerti nggak sih? Iya kan? Iya, tapi ketika gitu kan ya mungkin dia bisa aja. Berarti under pressure orang-orang mesti kehilangan ya bisa aja. akalnya. Namanya orang dalam keadaan under pressure. Orang bisa pertama gini, bisa kehilangan akal. Sorry Pak, ini kemarin kan banyak protes, kemudian kan dari waktu mereka dapat protes sampai mereka mengupload konten-konten yang memprovokasi masyarakat, yang sampai akhirnya orang merasa mereka tuh nggak punya empati, itu kan ada waktu sebenarnya. Saya nggak bilang yang diwawancara ya, tapi yang dengan sadar mengupload konten mereka ke media yang isinya tuh justru kayak joget-joget, nari-nari, seakan-akan menantang dan seakan-akan dia nggak peduli dengan apa yang disuarakan rakyat gitu. Itu kan ada waktu kan. Artinya kan mereka benar-benar mau menunjukkan bahwa I don't care. Gue nggak peduli dengan apa yang sedang kalian risaukan gitu. Jadi gini, dalam dunia sosial media itu, kalau yang saya paham, kan lagi-lagi ya, semuanya kan mencari yang disebut popularitas. Gitu. Itu udah sifat dasar manusia, udah naluri. Iya, tapi yang mencari popularitas itu tidak selalu gini. Ini kopi nih enak menurut kamu. Tapi kalau kopinya gambarnya nggak kamu tumpahin ke celana kamu, nggak menjadi video yang menarik.
ketika saya tumpahin, mungkin dengan saya videoin ya, terus kamu marah-marah nih, oh bapak kurang ajar gini. Iya ngapain? Ngapain? Iya ngapain? Konteksnya untuk Cari perhatian. iya. Terus ngapain cari perhatian? Ya kayaknya mau viral. Kayaknya butuh itu. Dengan cara tidak menunjukkan empatinya itu. Nah, Dengan iya. cara yang Orang mau viral emang ada batasan langitnya. terus tujuannya apa tuh orang-orang begitu? Semua orang terkenal attention. Terus kalau udah dapat attention, Ya banyak mungkin endorse, banyak yang menjadi diketahui, mungkin banyak yang mau kerja sama dia, baik dari dunia buruk, dunia baik. pertanyaannya, kenapa nggak mereka upload sesuatu konten yang jelas-jelas lebih menenangkan atau tidak memprovokasi? Sekarang kita sudut pandangnya mereka ya, oke lah. Sekarang kalau mereka kasih nih, di tengah kondisi udah begini, saya minta maaf. Rakyat percaya nggak langsung? Enggak, harusnya sebelum demo dong. Ya oke lah, sebelum ngomong gitu, rakyat masih percaya nggak? Udah cukup memuaskan hati rakyat belum? Ya belum, Nah, mungkin mereka juga berpikir kayak kita hari ini. karena harus ada action. Betul. Sekarang kalau dia di jalan, dia dirajam nggak? Tapi bukankah itu lebih baik dibandingkan mereka memprovokasi masyarakat? Betul. Makanya sudut pandangnya saya memandang mereka ini sebagai manusia ya. Manusia yang nggak punya apa-apa, yang secara bukan berarti diukur secara material, tapi secara manusiawi, rasa takut, rasa khawatiran itu kan pasti ada dalam diri mereka. Mereka juga manusia kan. Apa yang mereka khawatirkan? Takut mati mungkin. Bentar, nggak masuk ke logika aku. Ya kalau misalnya Hubungannya mereka ngupload konten ya ini. mereka konten, pertanyaan kan kita nggak bisa prediksi paradoksnya masyarakat ini apakah akan semakin menggoreng hal itu jadi suatu hal yang baik, ataukah video tersebut dimumuin kata lihat nih si orang yang cuma sembarang ngomong. Kan itu sesuatu dimensi yang kita nggak bisa ukur. Tapi kan pada normalnya nih orang enggak sih, saya kalau jadi mereka ya, saya pasti tahu kalau saya ngupload konten kayak gitu itu akan memprovokasi dan itu akan lebih menghancurkan personal branding saya atau kerjaan saya, atau dampaknya akan lebih buruk gitu dibandingkan saya ngupload sesuatu hanya untuk ya udah minta maaf, anything diusahakan. Kembali lagi ke konteksnya ya. Kalau saya lihat tuh apa yang bisa dilakukan orang yang waras, nggak waras gitu loh. Berarti mereka nggak waras. Iya, kondisinya dalam semua tertekan. Berarti secara psikolog mereka sedang nggak baik dong, Pak. Ya pastilah. Sekarang siapa yang bisa baik, Yun? Satu negara ngejar lu. Ya kan mereka sendiri yang bikin ulah. Betul. Sekarang saya lagi masukin kamu nih posisinya di mereka. Ya udah diem aja, jangan nambah-nambah memprovokasi. Diam aja juga nggak bisa, Yun. Ada banyak orang-orang jahat nih. Diam aja. Pasti nih orang-orang yang mencari popularitas dan viralitas akun apapun itu, ya pasti kan dia kan, wah, naikin viewer gua nih, naikin follower gua nih. Ya berarti emang orangnya nggak ada empati aja, dia nggak mau tahu aja dong. Betul, tapi itu opini itu kan terbentuk akibatnya suatu repetisi, pengulangan. Kita melihat video berkali-kali dari berbagai macam sudut angle. Ini saya bicara bukan konteksnya dalam fenomenanya ya. Iya, tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa ada orang-orang kayak gitu? Apa yang salah dengan itu gitu? Mental mereka tuh apa sih? Ya ketika semuanya udah tercukupi, bagaimana empati itu bisa keluar coba? Loh, bukannya mereka harusnya lebih... Kamu kaya banget, 10 tahun, kamu bisa beli apa aja. Ya saya bantu orang lah. Ya kita nggak tahu, karena kan kamu belum menemukan kekayaan yang tidak berlimpah itu. Ya oke lah, misalnya banyak wakil rakyat kayak kita juga, Yun. Waktu kita belum sampai gitu, gue bakal nolong orang. Coba lu terima uang 20 miliar. Kan agak susah, agak naif kita bilang bahwa besok gue nggak begitu, tapi kita kan nggak tahu. Artinya apapun yang mereka lakukan sekarang kan diperbudak oleh namanya kekuasaan dan uang. Betul, karena kita belum sampai titik itu. Banyak orang dulu yang aktivis 98 loh, coba yang barusan kemarin ketangkep loh. Aktivis 98 katanya, kalau saya baca ya berita ya. Coba, waktu di 98 sama nggak kayak orang mahasiswa yang lagi turun di lapangan hari ini? Sama nggak sama dia, mereka itu? Sama aja. Sama kan? Terus kenapa mereka sekarang masuk KPK? Itu kan susah, Yun. Kita nggak pernah merasakan itu. Kita bisa bilang di video ini kita akan jadi orang yang soleh dan bertanggung jawab, tapi banyak kenyataannya. Ya itu yang pengen saya gali, Pak.
apa yang salah gitu? Apakah mereka kurang kasih sayang, kurang bersyukur, kurang apa? Ya itu mungkin salah satunya kurang bersyukur, kacang lupa kulit. Ada yang salah dengan mental orang-orang itu? Secara mental nggak ada yang salah, mereka berubah. Karena tuntutan, Tuntutan, kekuasaan, uang, orang-orang, even bukan harta tahta dan wanita. bahkan mungkin karena orang-orang yang mereka kagumi. Misalnya kamu nih pengikutnya A lah, salah satu ketum partai. Contoh, terus kamu merasa wah nih seseorang ini keren banget gitu. Dan bahkan dia menolong hidup kamu. Rasa kekeluargaan itu juga sebenarnya belum tentu kan sesuatu yang baik. Misalnya orang ini bilang, tolong kamu jagain ini. Kamu sebagai loyalis kan, ya tertutup ya. Iya, maksudnya kayak, ya udah apa pun terjadi, gua akan lindungin dia. Coba. Karena dia sudah membantu hidup saya. Iya. Contoh misalnya dia nolong ibu kamu deh, dari suatu hal yang mungkin bisa mengancam nyawa, tapi dia lindungin. Akhirnya hutang budi itu yang membuat orang itu melakukan suatu hal yang di luar dari pemikiran secara manusia baik, normal. Iya kan? Susah loh yuk. Itu apa dimensinya tuh? Berarti bisa dibilang orang-orang seperti itu ya semakin tinggi jabatan kita semakin kompleks ya. Batin tuh semakin kompleks. Nggak bisa kayak cuman orang masyarakat bilang secara kesimpulan yang mereka lihat gitu loh. Karena banyak di dalam itu variabel yang mungkin kita nggak tahu. Itu pasti ada Yun, pasti ada. Jarang banget saya lihat seorang pemimpin ya, bukan berarti nggak ada ya, yang konsisten luar dalam. Yang saya kagumi cuma satu ya, sejauh ini ya Pak Jonan mungkin. Luar dalam sama gitu ya, mungkin ya. Tapi jarang banget Yun. Jari saya aja mungkin masih cukup kali. Jarang banget. Karena kita nggak di posisi itu. Ya susah. Misalnya kamu nih bisa ngapain orang, kamu kesel nih, aku ganti dia, bisa. Terus gimana coba kalau kamu punya kekuasaan kayak gitu? Sangat menakutkan sih Pak. Secara ego kamu masih bisa bilang, tenang Pak, saya nggak mungkin melakukan itu dengan semena-mena. Tapi nggak mungkin. Kalau misalnya orang itu nyakitin keluarga kamu, apa nggak ada mekanisme kamu defense dan counter, terus menggunakan kekuasaan kamu, pasti kan terbersit kayak singkirin orang. Terserah dengan cara lu yang halus kali ya, dengan caramu yang elegan, tetap aja prinsipnya apa? Nyingkirin. Iya kan? Itu manusia, that's human. Jadi ya dibilang kurang les empati ya terjadi, wajar. Namanya orang kaya berkelimpahan, 15 tahun nggak pernah miskin misalnya. Siapa yang mau balik lagi titik miskin coba? Pasti nggak ada dong. Logika manusiawi aja kan, humanis kan. Tapi di sini kita nggak membela mereka ya? Enggak. Saya nggak berkonteks membela. Cuma saya lagi mempelajari secara psikologis fenomenanya itu. Ya. Semua orang berarti sedang berada di age. Ya bersyukur kita bukan influencer besar ya. Ini kalau nggak video kita di-cut-cut, dibilang video nge-pro mana. Tapi maksud saya cuma melihat sebagai seorang manusia gitu. Ketika diberikan kekuasaan, uang dan segala macam ya. Networking yang kuat gitu ya. Berarti empati itu sesuatu yang meskipun sudah ditanamkan dari kecil bisa juga goyah. Karena budaya Indonesia ini salah satunya memang kebangun atas dasar hutang budi. Ya. Budaya betul. Kultur yang sudah kebangun hutang budi gitu. Itu benar banget Pak. Itu benar. Ya, kita mungkin berhutang budi sama seseorang yang punya kuasa, even keluarga kita atau Tapi itu terjadi. Iya. Jadi kalau di luar negeri tuh kita kan kerja benar-benar basis profesional ya. Aja. Kita nggak peduli mau itu tetangga kita, mau itu kakak adik kita ya. Ketika lu datang di bank lu harus antri. Iya. Tapi bener banget Pak, budaya Indonesia kan kalau itu kan sepupu gue. Iya. Gitu. Pasti kan kita ngasih secara langsung, silakan duluan deh. Bener. Itu kan susah. Artinya kalau kita ingin pemimpin yang bener-bener mewakili masyarakat pada umumnya ya memang dia yang harus dirubah dari yang paling bawah dulu atau dari yang paling atas.
Atas lah. Kalau dari bawah revolusi namanya. Oh iya, dari atas dulu ya. Atas lah. Nggak bisa. Orang Budaya itu harus ditata dari atas. orang nomor 1. Berarti artinya pejabat kita pun harus berani. Berani. Ya, ketika ada tetangganya, ibu mertuanya antri harus antri. Antri. Kalau dia salah ya salah. Lu bayangin kayak kemarin nih, kayak contoh ya. Ini saya mohon maaf ya. Misalnya Istana Negara, presiden bikin halal bihalal. Semua menteri diundang. Menko diundang. Lagi ngantri. Tiba-tiba Menko datang. Telat. Menurut kamu dia masuk duluan apa dia ngantri? Dia pasti akan masuk duluan. Masuk duluan. Iya. Jadi ya gimana? Berarti kan kita nggak menghargai para menteri yang mungkin datang lebih dulu. Ini kan jadi cuma analogi doang ya. Tapi kan udah kebangun begitu. Begitu kita taruh dia di belakang, dianggap nanti kita nggak menghargai. Kan lucu. Iya, Orang dia telat. Benar-benar. Tapi kan susah. Dia telat karena apa? Ya bisa banyak hal. Jadi kompleks kan. Gue telat kan nolong orang gitu. Terus jadi para menteri ini yang datang. Saya habis meeting. Gitu. Jadi para menteri yang datang duluan ini karena nggak nolong orang, jadi prioritas dia jadi nomor 2. Apa iya? Iya, benar-benar. Jadi orang memandang sih sederhana, tapi kan apa yang di mata kita di saat di lapangan itu kan jadi kayak benar. Sistemnya jadi kacau. Jadi kacau. Kecuali si orang yang terlambat itu mengakui, udah saya nggak apa-apa saya di sini. Benar-benar. Artinya harus ada kesadaran. Iya, kecuali dia ngomong kayak gitu. Ya it's okay, itu baru top. Artinya suatu perubahan itu memang harus ada dari atas. Apa? Transformasi. Karena kita sangat budayanya eu pakai you gitu. Sangat kalau Saya pernah dengar itu. nggak semua orang tuh kalau nggak setuju tuh mungkin kayak tipe kamu, ya saya dikit lah ya, langsung speak up gitu. Nggak semua orang mungkin kayak Frontal. kayak nggak enak, udah ntar aja deh. Akhirnya muncul lah, begitu rakyat udah nggak kuat lagi meletus tuh kayak kejadian berapa hari ini. Iya. Ini kan sesuatu rangkaian peristiwa yang mereka tuh udah tahan-tahan mungkin dari dulu, dapat momentumnya, akhirnya wah dikeluarin semua. Ya itu karena merasa tidak didengarkan kan. Iya, tapi menurut saya apakah peristiwa ini karena satu hal? Saya rasa enggak. Ini udah. Karena ekonominya udah lesu, Iya, mungkin banyak betul. orang yang menganggur. Udah banyak hal. Ada yang banyak sakit hati, Iya. banyak yang nggak terima gitu. Jadi suatu rangkaian peristiwa yang mereka dari dulu tahan. Emosinya. Kemudian membludaklah ketika orang-orang yang sebenarnya diekspektasi Betul. bisa membawa perubahan Betul. dan mensejahterakan kita Betul. malah menjadi musuh kita sendiri. Malah kan. escape gitu. Ada Malah juga yang escape, gitu. malah kayak kok begini ya gitu. Tidak Iya. sesuai yang diekspektasikan. Oke. Nah, nggak merasakan ya tuh kan? Lu makanya gue bilang kalau nggak pakai ini tiba-tiba 1 jam. Sama juga. Ya. Artinya perubahan itu ya mungkin nilai-nilai kita harus mulai dari diri kita sendiri, dari rumah. Iya. Ya betul dari rumah. Iya kan, dari rumah. Harus anak-anak tuh kayaknya harus. Aku tadi mau nyinggung soal sistem pendidikan juga. Iya, Maksud tuh instead of kita fokus ke 1+1, matematika penting, fisika penting, kimia penting, tapi attitude tuh saya suka banget sih sama cara kerja atau sistem pendidikannya di Jepang ya, bahwa attitude, etika itu adalah hal basic yang setiap orang harus punya. Karena kalau itu udah tertanam, pasti ya kayak tadi Bapak bilang, kita tumbuh karena budaya hutang budi tadi, enak nggak enak itu kan juga dari kecil. Kita dibiasakan untuk nggak enak sama ini, nggak enak itu. Nah mungkin untuk merubah itu ya dari kita sebagai penerus bangsa yang masih punya keturunan masih kecil-kecil, yang masih bisa kita didik ya. Hiduplah Indonesia. Luar biasa banget. Ini kayak temanya transnasionalis. Tapi nggak apa-apa, ini kan kondisi saat ini. Ya. Meskipun saya suka budaya luar ya, tapi saya tetap cinta tanah air. Satu lagi sih dari saya sih ya, maksud saya pemerintah, keluarga, dan pendidikan itu sesuatu yang harus bersama-sama. Nggak bisa Yun, misalnya kayak keluarganya benar, tapi di dunia pendidikan sekolah sehari-hari nggak ngajarin gitu ya percuma. Di sekolahnya benar, ketika dia pulang ke rumah, bapak ibunya mungkin main tangan, nggak ngajarin ini percuma juga. Mungkin keluarga sama pendidikan udah benar, cuman pemerintahnya nggak melakukan contoh yang benar juga, ya. Akhirnya kita hidup dalam ekosistem. Kita hidup dalam semua sandiwara. Orang Indonesia tuh kayak dilatih untuk selalu bersandiwara, karena ada pencitraan, ya nggak langsung ya, karena seperti itulah, suka flexing ya kan.
padahal mungkin miskin. Ya, memang kita ekosistem kita seperti itu. Jadi menurut saya untuk generasi yang ke depan ya kita harus selalu bersama-sama tanpa harus melukai, tanpa harus menghancurkan. Itu yang mestinya yang harus terjadi ya. Memang kita sedih banget sih ya dengan apa yang terjadi berapa hari ini sampai merusak semua fasilitas yang Iya. yang sebenarnya menurut saya itu terlalu berlebihan lah. Ada banyak cara untuk mengungkapkan ketidaksukaan kita gitu. Ya, kami juga nggak mendukung untuk perusakan fasilitas. Bahkan sampai menjarah ya. Itu tuh menjarah, janganlah. menjarah Menurutku toko, menjarah oknum toko. sih Wah. yang mengambil momen Iya, ini gitu. gitu untuk memecah belah kita. Gitu. Jangan sampailah teman-teman, fasilitas umum itu juga dari teman-teman juga kontribusinya dari Iya, pajak dari yang kita juga, bayar gitu. gitu. Jadi ya alangkah baiknya, saya paham sih kemarahan masyarakat ya, karena seakan-akan orang-orang yang harusnya mendengarkan itu menjadi tuli dan bisu gitu. Tapi saya juga paham ya, tadi Bapak bilang kita kan sense of human-nya memang kita mencari perhatian ya dengan cara ya, kalau tidak didengarkan dengan cara yang baik-baik ya kadang teman-teman harus anarkis seperti ini. Tapi artinya bukan menjadi alasan kita mudah terprovokasi juga oleh oknum-oknum yang punya tujuan lain gitu, kemudian mengambil momen ini untuk memprovokasi teman-teman pendemo lainnya sehingga merusak fasilitas yang ada. Sebagai salah satu negara yang beragama, kata orang ya, dan juga kita sebagai orang yang bertakwa ya, memang itu saatnya kita lebih banyak tidak hanya membaca atau tidak hanya menjalankan rutinitas keagamaan kita, tapi mulai merasakan dan menjalankan. Ya, itu betul. Sih yang saya percaya banget, mau agamanya apapun, mau Muslim, mau Kristen, Katolik, semuanya pasti mengajarkan kebaikan gitu. Jadi ya udah saatnya kita benar-benar menjadi cerminan dari atas diri kita sendiri gitu. Saya sendiri udah ya juga belajar lah gitu ya, jangan sampai melalui video ini kita ngomongin ini datanya kita hari-hari juga belum gitu ya. Ataupun siapapun yang menonton, menurut saya ya harus benar-benar memikirkan itu dengan sungguh-sungguh gitu. Karena menurut saya kalau semua orang menjalankan amal ibadahnya dengan baik sih, mesti nggak akan terjadi hal-hal seperti ini sih, ya kan? Oke, itu aja. Baik, jangan lupa like, follow, dan subscribe di Satu Meja Banyak Cerita, dan tunggu kita di video berikutnya. Oke, bye-bye. Kita tutup ya, 3, 2, 1.